Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1 ya. Kita hari ini akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Sekarang bukunya disiapkan dulu, buku catatannya dan juga buku RKS maestronya. Tema 2, sub tema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kalian tahu tidak bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia? Kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana? Misalnya, kita berteduh di bawah pohon, di bawah tumbuhan, karena tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga kita bisa bernafas. Coba bayangkan jika tidak ada tumbuhan hidup di dunia ini, apakah bisa menghasilkan oksigen? Tidak. Jadi tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya ada pohon pisang, buahnya bisa kita manfaatkan, bisa kita makan. Daunnya bisa kita ambil, bisa kita buat untuk masak, membuat pepes, lontong, dan sebagainya. Contohnya lagi, kelapa. Pohon kelapa banyak manfaatnya bagi manusia. Contohnya buah kelapa, kita bisa ambil degannya. Terus daun kelapa, kita bisa ambil belaranya. Jadi banyak banget ya anak-anak tumbuhan itu bagi kehidupan manusia. Nah, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan dari pohon mangga tersebut? Iya, betul. Manfaatnya yang pertama ada buah. Buahnya diambil, dijual, kemudian bisa untuk sekolah. Kemudian dari cerita tersebut, manfaat dari buah mangga atau pohon mangga tersebut, selain buah, yang pertama ada dahannya. Nah, dahannya tadi ditebang, diambil, kemudian dijadikan rumah. Jadi banyak sekali ya anak-anak manfaat dari dongeng. Terdapat yang namanya unsur dongeng. Nah, apa saja unsur-unsur dongeng? Yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah pokok permasalahan dalam cerita. Tema atau pokok permasalahan dalam dongeng tersebut, kira-kira permasalahannya apa? Nah, inti permasalahan dalam suatu cerita atau dalam suatu dongeng itu disebut tema. Yang kedua adalah ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah orang atau pelaku dalam cerita. Pokoknya orangnya yang diceritakan di situ siapa. Nah, misalnya di pohon mangga, tokohnya berarti ada Popo dan juga ada pohon mangga. Yang diceritakan orangnya itu adalah tokoh.
orang yang berperan. Yang ketiga ada watak. Watak tokoh. Apa itu watak tokoh? Watak tokoh adalah karakter. Karakter atau sifatnya. Misalnya, tokohnya tadi kan ada Popo. Karakter atau sifat-sifatnya tadi gimana? Sifat-sifatnya dari Popo. Yang pertama, dia serakah misalnya. Kok kamu bisa menyebutkan bahwa dia itu serakah? Sudah mengambil buahnya, sekarang mengambil dahannya. Tuh misalnya. Kemudian pohon mangga sifatnya gimana atau wataknya? Baik. Kok bisa dikatakan baik? Karena dia sudah membantu Popo. Penyayang, dia sangat menyayangi Popo. Itu ya, yang watak tokoh itu adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut atau orangnya. Yang keempat, latar cerita. Nah, latar cerita ini ada dua, ada latar waktu dan juga ada latar tempat. Untuk yang waktu, misalnya kejadian cerita tersebut jam berapa? Pada pagi hari, siang hari, atau apa? Itu yang disebut dengan waktu. Misalnya cerita tersebut, misalnya ada cerita pada suatu hari nenek dan kakek pergi ke sungai. Pagi harinya, nah misalnya berarti latar waktunya ada pagi hari, suatu hari. Kemudian tempat kejadiannya, tempat kejadian dari cerita ini tuh di mana. Nah itu ada disebut latar cerita, dibagi menjadi dua, yaitu waktu dan juga tempat. Ada alur cerita. Alur cerita ini adalah proses jalannya cerita. Ada alur cerita. Alur cerita ini adalah proses jalannya suatu cerita. Nah, nanti di alur cerita ini dibagi lagi menjadi alur maju, kedua alur mundur, yang ketiga ada alur campuran. Nah, yang keenam ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan tokoh, dalam suatu cerita. Dalam suatu cerita. Nah, nanti sudut pandang ini juga ada dibagi lagi menjadi sudut pandang orang pertama, yang ada sudut pandang orang ketiga. Nah, yang ketujuh ada amanat. Ada amanat. Nah, apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ke pembaca atau
pendengar. Jadi amaran ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ke pembaca. Jadi dalam suatu cerita itu pasti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Misalnya pesannya itu kita jadi orang tidak boleh sombong, kita jadi orang harus baik, harus ramah. Seperti itu pasti di akhir cerita nanti ada pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, yang bisa kita tiru dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Pertukaran dalam penjumlahan. Popo membawa buah-buah mangga yang telah dipetiknya itu ke pasar. Kemudian Popo menghitungnya di pasar sebelum dijual. Pada saat itu Popo menaruh buah mangga-mangganya itu ke dalam 2 kotak. Jadi Popo menaruh mangga-mangganya itu ke dalam 2 kotak, yaitu kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri. Nah, kotak kanannya ini berisi buah mangga yang sudah diambil Popo ditaruh ke dalam 2 kotak, yaitu kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri. Kemudian Popo menghitung buah mangga-mangganya. Ini kotak sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ternyata setelah dihitung, yuk kita hitung bareng-bareng anak-anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mangga yang ada di kotak kanan ada 20. Kemudian mangga yang di sebelah kiri atau di kotak kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Nah, di sebelah kanan ada 20 mangga, sebelah kiri ada 15 mangga. Kemudian Popo menjumlahkan kedua mangganya, berarti ada 20 ditambah 15 sama dengan, setelah dihitung semuanya jumlahnya ada 35 buah mangga. Kemudian dia penasaran, bagaimana jika kotak ini saya tuker? Yang sebelah kiri saya jadikan di sebelah kanan, yang sebelah kanan saya jadikan di sebelah kiri. Nah, kemudian ditukerlah kotak sebelah kiri dijadikan sebelah kanan, di kanan jadikan sebelah kiri. Dia berpikir, apakah jika kotak sebelah kiri saya pindah di sebelah kanan hasilnya berbeda? Dia penasaran, kemudian ditukerlah. Nah, ini jadi sebelah kanan. Tadi ada 15 buah mangga. Ini ada 15. Kemudian kotak sebelah kanan dijadikan kotak sebelah kiri.
sini ada 20. Berarti 15 ditambah 20 sama dengan 35. Jadi 20 ditambah 15 sama dengan 35. Begitupun dengan 15 ditambah 20 sama dengan 35. Jadi 20 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 20. Hasilnya sama. Ini adalah salah satu sifat pertukaran dalam penjumlahan. Contoh soal. Ada soal 20 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 8 ditambah 20 sama dengan titik-titik. Jadi 20 ditambah titik-titik sama dengan 8 ditambah titik-titik. Contoh soal seperti ini. 20 ditambah 8 berapa? Iya, betul. 28. 8 ditambah 2 berapa? 28. Nah, untuk mengisi yang titik-titik ini, kita lihat angka yang sama. Kita tinggal tulis aja, berarti ini 20 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 2 sama. Paham? Ulang. Jadi kita tulis ulang lagi. Misalnya ada soal lagi. Ini soal pertama. Ini soal kedua. 40 ditambah 20 sama dengan titik-titik. 20 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan titik-titik. 40 tambah 20 berapa? 60. 20 tambah 40 berapa? 6. Ini kita tulis ulang lagi. Jadi 40 ditambah 20 sama dengan, terus kita tulis yang kedua ini. 20 tambah 40. Jadi ini. Paham? Udah lagu dengan pola apa yang membuat lagu itu enak didengar? Yang pertama ada ya suara yang merdu. Coba kalian mendengarkan sebuah lagu, jika yang menyanyi itu suaranya tidak merdu, enak didengar tidak? Tentu saja tidak. Nah, selain suara yang merdu, ada yang namanya kedua pola irama. Apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang, pendeknya, bunyi yang dihitung dalam ketukan. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dihitung dengan ketukan. Terus, apa itu ketukan? Ketukan sendiri itu bunyi yang teratur. Seperti detak jarum jam.
tek. Nah, itu disebut dengan ketukan. Nah, selain pola irama, suara yang merdu, juga ada yang namanya birama. Apa itu birama? Birama adalah kuat lemahnya bunyi. Jadi, tidak hanya bermodal dengan suara yang merdu, tapi harus pola irama yang tepat. Biramanya juga dapat. Nah, birama ini dihitung dengan menggunakan garis birama. Dengan menggunakan garis birama. Nah, itu dia pembelajaran kali ini atau pembelajaran 1, tema 2, subtema 1. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.